Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin sama-sama kita belajar, kita berbanyak makanan rohani kita dengan sebuah topik pentingnya menjadi anak-anak Allah dewasa. Pentingnya menjadi anak Allah dewasa. Nanti sebentar pada sesudah sesi firman, saya akan bersama-sama saudara dan para pemusik akan mendukung. Kita akan masuk dalam sesi bagaimana kita mengalami Roh Kudus secara pribadi lagi. Jadi kita mengalami ulang karena 1 jam tadi cukup waktunya. Tapi karena kita ada di sesi menjelang hari Pentakosta, kita tidak merayakan 10 malam karena bagi kita tiap hari kita berjalan bersama Roh Kudus. Merayakannya tidak salah, ya. Merayakannya, selebrasinya, istilahnya saya begini, apa salahnya karena kita kan punya momen, punya kesempatan, jadi kita gunakan. Orang lain lagi kebenaran Roh Kudus, mengapa tidak kita bersama-sama? Tapi kalau mereka berhenti, kita tidak boleh berhenti, karena kita tidak merayakannya secara seremonial, tetapi secara pengalaman hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa untuk kita menjadi anak Allah dewasa, saya ingin saudara pahami bagaimana kepentingannya atau manfaatnya atau kegunaannya, atau nanti kalau saya dewasa saya jadi apa, kalau tidak saya jadi bagaimana, sehingga orang tidak menjadi dewasa tanpa dorongan, tanpa pengertian, dan tanpa arah, sehingga kita menganggap menjadi dewasa itu sama saja. Itu jadi dewasa tidak sama saja. Saya ingin tunjukkan berulang-ulang kita makan makanan yang sama, tapi kita juga kan sudah makan nasi setiap hari, loh. Saudara, ada yang bosan makan nasi? Makan nasi, makan ikan, makan cacai, makan bakso, sudah makan tiap minggu, tiap hari, sudah tidak bosan. Begitu firman, ya, jangan bosan akan firman, katakan amin. Nah, untuk kita bisa menjadi dewasa, kita lihat dulu ada 2 ayat terkenal yang keluar pada waktu kemarin di Kanaman. Yang pertama adalah Yohanes 1 ayat 12. Kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian, bergilir. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, silakan. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang apa tadi? Percaya. Menerimanya dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, ingat baik-baik karena ayat ini adalah ayat kunci untuk satu proses pertumbuhan dari anak menjadi anak yang baru lahir menjadi anak yang dewasa. Jadi Yohanes 1 ayat 12 sangat jelas, ya. Seberapa banyak yang menerima Dia, kepada mereka diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Ya, but as many as receive Him, sebanyak yang menerima Dia, to them He gave the right, hak atau kuasa to become children of God, to those who believe in His name.
Jadi kalau saudara lihat di sini ada kata anak Allah, anak ya anak Allah, dan sudah sering kita dengarkan, saya sudah jelaskan kata yang di situ digunakan kata teknon. Teknon ini adalah kata yang menunjukkan bahwa ini anak tetapi statusnya masih kanak-kanak atau bayi yang baru lahir begitu. Kemudian ada ayat yang sudah sangat terkenal bagi kita di Roma 8 kemarin yang ada keluar di CCA. Roma 8 ayat berapa? 14. Ya, masih ingat. Roma 8 ayat 14. Next membaca. Roma 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Kata anak yang digunakan di sini adalah yang di saudara 1 12 children. Kalau di Roma 8 ayat yang ke 14 anak juga, tapi ada kata Yunaninya sebentar, huios. Huios ini artinya kalau bahasa Inggris son, the son of God. Son of God artinya anak Allah, tapi bukan anak yang teknon ini ya, tapi anak huios. Ini artinya dewasa. Lihat baik-baik bahwa seberapa banyak orang yang percaya. Jadi variabel yang di sini adalah ada dua, yaitu kalau saudara lahir baru, saudara yang pertama receive atau apa? Receive, menerima. Kemudian yang kedua, yang 1:12 saudara lahir baru, saudara selain menerima adalah ayat bagian terakhir, ayat bagian pertama, bagian terakhir adalah percaya, believe. Jesus I believe, receive, believe, itu poin dari Yohanes 1:12. Tapi kalau di dalam Roma 8 ayat 14, kata bahasa Inggrisnya, kata bahasa Indonesianya, kata kuncinya adalah dipimpin. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus, bahasa Inggrisnya led by the Spirit of God, led by the Holy Spirit. Led itu dipimpin, led, ya, dipimpin untuk menuju kepada kedewasaan. Jadi sebenarnya kesimpulan sementara sebelum tuntas semuanya, bahwa kita tidak bisa dewasa tanpa Roh Kudus. Kalau kita tidak bisa dewasa tanpa Roh Kudus, saya tidak ingin berdebat, tapi saya melihat ada banyak materi-materi YouTube yang mengatakan ini, mengatakan itu. Tapi kalau saya tangkap satu hal, katakan jika yang bicara itu tidak percaya Roh Kudus, tidak mengaplikasikan Roh Kudus, maka semua yang namanya ada dua kan firman di dalam kitab, bahasa Yunaninya adalah logos dan rema. Lagi logos
dan rema. Rema. Logos semua orang tanpa Roh Kudus bisa belajar, Pengetahuan. tapi rema tanpa Roh Kudus tidak bisa. Ya. Sementara untuk jadi makanan untuk roh kita bukan logos. Makanan bagi jiwa kita itu logos, ilmu. Tapi makanan bagi roh kita adalah rema, yaitu firman yang dihidupi, firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita mau jadi dewasa, kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sebelumnya kita harus menerima dan percaya Yesus, dan prosesnya itu terjadi oleh dua agen. Yang pertama adalah firman, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saudara sekarang harus punya sense of discerning, kepekaan, ketajaman untuk mengenali, membedakan, membuat perbandingan. Sesuatu itu saudara bisa secara teliti melihat kebenaran atau inti atau perbedaan-perbedaan yang sangat tipis tapi jelas berbeda. Beda dari mana? Firman tanpa Roh Kudus tidak bisa, dan Roh Kudus tanpa firman tidak bisa. Sekali lagi, firman tanpa Roh Kudus tidak bisa, Roh Kudus tanpa firman tidak bisa. Ekses daripada kealpaan salah satu. Jadi kalau firman saja tanpa Roh Kudus, akibatnya adalah kalau ini jadi ahli Taurat. Itu sebabnya ahli Taurat sampai Nikodemus tidak bisa paham apa artinya lahir baru, karena dia tidak mengandalkan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus saja tanpa firman ini bisa menjadi seperti apa? Perdukunan. Ini bahaya. Ada orang yang cuma pegang firman menyerang orang yang pegang Roh Kudus, dan ada orang yang pegang Roh Kudus menyerang yang firman. Dua-dua salah. Jadi yang benar adalah firman dan Roh Kudus. Coba lihat Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Next, baca. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5, Pak. Ya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, air itu adalah firman. Tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi air adalah firman dan roh adalah Roh Kudus. Orang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah tanpa firman dan Roh Kudus. Sebab orang yang hanya firman saja, ahli Taurat sampai hari itu tidak bisa masuk. Dan orang-orang yang klinik seperti Simon yang pengen membeli dari Petrus, kalau bisa kamu bagi urapan itu saya bayar. Sampai Petrus bilang, binasalah kamu dengan uangmu itu. Itu ada dua kelompok. Jadi kita tidak ada di salah satu. Katakan, kita tidak ada di salah satu. Kita mengandalkan keduanya. Amin. Sama-sama. Kita mengandalkan keduanya. Sebab salah satu kita pegang, yang lain kita tolak, kita akan jadi ekstrim. Itu sebabnya peperangan dari dunia teologi, orang yang di sini, maaf ya, orang yang di sini suka menyerang orang di sini. Orang di sini suka menyerang balik. Mereka akan bertengkar sampai Tuhan datang. Jalan keluarnya, kalau orang punya firman, dia harus punya Roh Kudus. Dan jalan keluarnya, kalau orang punya Roh Kudus, dia harus limpah firman. Amin. Jadi limpah firman, limpah Roh Kudus. Kalau salah satu saja, itulah yang membuat aliran-aliran saling menyerang, saling serang, merasa lebih benar. Saya ada ikuti beberapa YouTube yang
mencemooh bahasa roh. Saya tidak marah, saya tidak keberatan dengan mereka karena saya maklum. Bagaimana kita mengerti bahasa roh kalau kita sendiri tidak mengakui pekerjaan Roh Kudus? Kalau kita tidak bergantung pada Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti mengapa ada bahasa roh. Sabtu depan saya akan bagikan kembali Bible study tentang bahasa roh. Sabtu depan saya rindu semua kita mengalami kembali ya bahasa roh. Sebentar sesudah ini saya akan memimpin, kita akan ada nyanyi, kita akan penyembahan, kita akan bermazmur, kita akan berbahasa roh, kita akan karunia-karunia lagi, bermunculan karunia-karunia. Saya diberikan waktu sesudah khotbah ya, atau sesudah Bible study. Jadi kalau kita mau jadi anak Allah dewasa, tidak bisa tanpa firman, tanpa Roh Kudus. Ada orang punya teori begini, kita kalau banyak masalah cepat dewasa. Ada orang punya teori begitu, tapi teori itu tidak benar. Yang mendewasakan kita bukan masalah, tapi firman dan Roh Kudus. Masalah adalah alat uji, adalah tes, TOEFL, IELTS misalnya mengetes kita. Tapi kualitas kita tidak karena masalah. Saudara-saudara punya channel-channel yang sudah dengar, masalah membuat kita makin kuat. Ayo walaupun banyak masalah begini. No, itu bukan sebuah ajaran firman. Karena ajaran firman yang benar yang membuat orang bisa masuk dalam kerajaan Allah, bisa akhir dan dewasa adalah firman dan Roh Kudus. Firman yang akan membersih-bersihkan kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Firman akan mentransformasi. Firman, kalau firman saja memberi makan, firman memberi makan roh kita, dan firman meregulasi jiwa kita. Roh Kudus akan menguatkan roh kita, dan Roh Kudus akan menguatkan kita menjadi pelaku firman. Lengkap sudah, haleluya. Dan yang lebih hebat lagi adalah firman itu dan Roh Kudus itu membuat kita jadi dewasa. Polanya jelas, katakan polanya jelas. Patronnya jelas. Kalau saudara menjahit pakai apa? Patron atau pakai pola. Kalau kita tidak punya pola, tidak punya patron, maka baju kita akan menjadi baju yang tidak tahu modelnya apa. Patron kita adalah Kristus. Saudara mau jadi dewasa? Amin. Semua saudara yang mau jadi dewasa? Amin. Jadi dewasa seperti siapa? Kristus. Jadi dewasa seperti Kristus. Coba telusuri pelayanan Yesus. Dia tidak tertarik dengan pujian orang. Dia tidak marah dengan cercaan. Dia tidak tersinggung dengan orang Farisi punya singgungan. Bahkan dia tidak marah dengan orang yang menyalibkan dia. Kalau kita seperti itu luar biasa. Amin. Luar biasa jemaat kita kalau kita makin hari press on to maturity, kita makin hari makin dewasa dan tidak jadi kanak-kanak di dalam gereja ya, tapi kita menjadi orang-orang yang dewasa. Nah sekarang pertanyaan, kalau saya jadi dewasa, pentingnya apa? Kegunaannya apa? Saya jadi dewasa dengan tidak, bedanya apa? Kalau mau lihat bedanya, yang pengen jadi dewasa sedang proses, katakan amin. Amin. Saya sendiri termasuk sama Ibu Gembala terus menerus, dan kita makin bergairah karena kita ada tujuan. Amin. Kita makin bergelora karena kita ada arah. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita berputar-putar di padang gurun tanpa arah, tapi sekarang kita punya arah. Ya. Arah kita jelas, dan ini kalau ini tercapai masih di bumi, saya yakin saudara akan mengalami yang apa yang namanya sorga di bumi. Sorga terjadi di bumi. Ada open heaven. Ada yang namanya janji-janji Allah jadi kenyataan. Kita yang rohani akan menelan yang jasmani, yang sorgawi akan menelan yang bumiwi. Bagaimana itu? Begini ceritanya. Masih ingat Henok? Masih ingat apa yang terjadi pada Henok? Terangkat, dia bergaul dengan Tuhan berapa lama? 300 tahun. 300 tahun.
saking dia bergaul dengan Allah, maka semua yang saya bilang tadi, yang sorgawi menelan yang bumiwi. Kalau level itu yang dialami oleh Daniel, itu yang dialami oleh Elia, Musa, sesuatu yang sorgawi menelan yang bumiwi. Haleluya. Kalau itu terjadi, saudara tidak stres walaupun saudara punya banyak tantangan. Amin. Saudara tidak gelisah walaupun harapan-harapan belum jadi kenyataan, karena segala sesuatu dalam Yesus itu pasti. Oke, kita menjadi anak Allah yang dewasa. Terus kegunaannya di mana? Haleluya. Saudara, sebelum lanjut saya ingin katakan bahwa menjadi tua itu otomatis. Menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dalam memilih jadi dewasa, haleluya. Kalau saudara mau jadi tua atau tidak mau, tetap akan jadi tua, Tapi jadi dewasa, saudara mau akan jadi, tidak mau tidak bisa jadi. Jadi dewasa adalah memilih. Saya pengen jadi dewasa. Saya berserah untuk dibentuk oleh orang tua rohani. Saya ada dapat telepon dari seorang gembala dari daerah Bandung, dan kami sharing, dan dia bilang kami sudah umur sekitar 50 sekian, sudah 60. Kami selalu melayani stres. Nah, saya bilang mana lebih penting? Saya sharing karena mereka minta sharing sampai 2 jam. Nah, kami sharing di atas mobil. Saya sambil bawa mobil di tempat macet naik Pinangun, 2 jam baru tiba di rumah. Tapi 2 jam sekalian saya memberi materi dari bergerak dalam mobil. Saya tanya kepadanya, mana lebih penting? Tancap gas, lari kencang, atau perbaiki skru ban mobil? Mana lebih penting? Dia jawab, lebih penting ganti oli, skru, dipastikan kencang. Mana lebih penting? Membeli barang mewah, membeli barang elektronik yang mahal-mahal taruh di rumah, sementara plafon rusak, plafon tidak ada plafon, dinding tidak ada, pintu tidak ada, jendela tidak ada. Dia bilang mana lebih penting? Ya, lebih penting adalah membangun rumahnya. Karena walaupun kita cakap, kita beli baru lagi, rusak lagi, beli baru, rusak lagi. Nah, berapa banyak orang stres? Bangun lagi, rusak lagi. Dan dia jawab, ya betul. Bagaimana? Ya harus pastikan rumah baik-baik dulu, baru kita isi barang-barang. Oke, ini kan sebuah contoh diskusi singkat. Saya tanya, kalau mau dibangun dari hidup kita, mana yang harus dibangun? Roh, jiwa, atau tubuh? Mana yang harus dibangun lebih dulu? Ya, jawabannya adalah roh. Kita harus bangun roh kita. Karena kalau bangun roh, otomatis jiwa akan mengikuti, tubuh akan mengikuti. Dia bilang, iya ya. Saya tanya, selama ini dengar firman, ini kan materi yang saya lakukan ke dia. Selama ini dengar firman dan bagi firman yang jenis apa? Saya bilang ada 3 kan? Jenis apa? Dan dari siapa? Dan bagaimana? Dia bilang, saya dengar firman selama bertahun-tahun soal berkah, soal sukses. Adalah itulah masalah kita. Atas firman yang harusnya bagaimana? Firman yang harus membuat kita menjadi serupa Kristus. Itulah makanan roh kita. Amin. Kemudian saya tanya yang kedua, selama ini dengar dari siapa? Iya ya, saya selalu bicara pada jemaat, tapi saya tidak mendengar dari siapa-siapa. Saya comot sini, comot sana, dari itu TikTok, dia ambil, semuanya dia ambil, kemudian dia sarikan. Saya bilang, kalau kamu bagikan firman, kamu dengar dari siapa? Saya dengar dari Tuhan. Oke, kalau kamu bisa dengar dari Tuhan, adil nggak? Kalau jemaat bilang, kami tidak mau dengar dari gembala lagi, kami mau dengar dari Tuhan langsung. Kalau gembala boleh, kenapa jemaat tidak boleh? Sudah iya ya. Oke. Kalau seandainya kamu mau bangun, kamu punya roh, tubuhmu butuh
butuh makan, rohmu butuh makan. Ya, ya, makanannya apa? Dia bingung makanannya apa? Makanannya adalah firman. Tadi 3 tadi. Firman apa yang kau dengar? Dari siapa kau dengar? Bagaimana kau dengar? Itu dari siapa? Selama ini tahu enggak orang berkhotbah itu yang kamu comot sini comot sana, motivasi dia berkhotbah apa? Kalau dia pengen cari terkenal, kamu tahu enggak? Iya ya. Kalau dia pengen subscribernya bertambah, iya ya. Jadi sekarang kamu ini sudah lebih senior dari saya. Ya, saya sadar. Oh, ternyata yang kita ambil itu beda kalau saudara makan dari bapak dan ibumu dengan makan di terminal, betul? Kalau makan di jalanan, kalau bapakmu kasih makanan, kau percaya makanannya? Kalau orang di terminal kasih makanan, mungkin sama enak, tapi kita tidak yakin. Ini diberi untuk apa? Jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu. Jadi dia mulai betul juga ya. Jadi menjadi tua dalam pelayanan, ya itu otomatis. Tetapi menjadi dewasa dalam pelayanan itu tidak otomatis. Itu adalah sebuah pilihan. Oke, saudara mau jadi dewasa, katakan amin. Dan kita bekerja terus, habis ibadah padang, ibadah lagi. Habis ibadah lagi. Saudara sudah capek? Tidak, saya juga tidak capek. Karena kita terus membangun sampai Kristus datang. Amin. Sampai dia tiba di awan-awan. Kita diraihkan memiliki tubuh kemuliaan. Dan saya percaya pekerjaan inilah panggilan yang namanya panggilan surgawi. Kalau saudara bekerja di kantor, satu saat akan pensiun. Saudara berbisnis, satu waktu saudara akan istirahat. Tapi untuk membangun manusia roh sampai langkah terakhir, sampai akhir hayat, kita terus membangun. Oke, saya ingin memberi saudara arah. Kalau roh saya terbangun menjadi dewasa, jiwa saya tertransformasi, dan saya menjadi kuyos, maka apa yang menjadi kepentingan dalam pendewasaan itu? Yang pertama, katakan yang pertama adalah haleluya. Yang pertama, kalau saudara dewasa, saudara akan menjadi, walaupun ini tidak berurut ya, jadi apa? Ahli waris. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam kata bahasa Inggris kalau waris itu paling kurang ada 2, ya, yang namanya legacy, dan yang kedua inheritance. Legacy itu begini. Kalau seandainya Pak Rono punya legacy untuk Kristo, waktu Pak Rono maaf sudah tidak ada, maka legacy itu menyangkut barang bergerak dan tidak bergerak, warisan. Itu turun pada anak. Tapi inheritance itu menyangkut apa yang telah diajar selama ini, ilmu-ilmu, prinsip-prinsip hidup, pola, teladan dari Pak Rono itu diwariskan, ya, diwariskan kepada anak-anak, dan itu sifatnya bukan materi, bentuk didikan, ajaran, teladan, hikmah, resep-resep rahasia, itu sifatnya inheritance. Sebagaimana Abraham mati, dia tidak hanya meninggalkan kambing domba, tapi dia meninggalkan janji Abraham dengan Bapa di sorga turun kepada Ishak. Tangkap ini? Halo, ini beda antara warisan materi dengan warisan yang namanya yang bersifat spiritual. Dan itu kalau kita terus bertumbuh menjadi dewasa, makin hari makin dipercaya, level makin naik, maka bentuk kepercayaannya makin besar. Haleluya. Jadi legacy ini bisa soal
materi, warisan materi, harta, properti, tapi inheritance ini bisa menyangkut rahasia-rahasia, ikatan-ikatan janji orang tua kita turun pada kita, atau resep-resep rahasia yang tidak diberi kepada anak di tetangga, tetapi turun kepada kita. Itu yang disebut dengan sifatnya warisan inheritance. Dalam pembacaan kita baca Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 17. Coba baca Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, saya kasih contoh. Warisan seorang presiden bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, dan bisa berupa uang. Tapi warisan presiden juga bisa menyertai anak-anak itu kehormatan, nama baik, ya, kehormatan, nama baik, atau relasi-relasi. Itu adalah sifatnya warisan dari presiden pada anak-anaknya. Dari Tuhan pada kita lewat orang tua kita adalah selain materi, berkat-berkat materi. Memang kalau kita bicara warisan anak-anak ini dalam konteks gereja, bukan warisan materi saja ya, tapi materi seperti saya bilang tadi, kemampuan, skill, wawasan, kematangan, kemudian hikmat, itu sifatnya spiritual. Bahkan itu yang lebih hebat daripada materi. Saya kasih sebuah ilustrasi. Ada dua anak sama-sama, orang tua mereka sama. Dua anak ini punya orang tua yang sangat kaya. Pada waktu orang tua meninggal, anak dua ini dipesan oleh papanya supaya kamu sama kaya dengan papa. Saya warisannya dibagi dua kepada kamu, dibagi dua dengan pesan. Pesannya sama. Anak pesannya adalah kalau kamu kerja jangan kena matahari. Yang kedua, kalau kamu makan ikannya harus banyak. Dan sudah dengar cerita ini, ikut tidak? Jadi anak yang satu ke utara, anak yang satu ke selatan. Anak yang di selatan itu makin lama makin susah, makin lama makin bangkrut. Tapi dengan modal materi warisan yang sama, jumlah yang sama. Anak yang di utara makin lama makin jaya, makin diberkati usahanya. 10 tahun kemudian dua anak ini bertemu kembali. Dan ketika anak di selatan bilang, kenapa, katakanlah kakak, kenapa kakak lebih kaya, lebih sukses dari saya? Bukankah kita menerima warisan yang sama dan menerima pesan yang sama? Kemudian yang di utara bilang begini, kamu dengar pesannya sama, saya dengar sama. Bagaimana? Masih ingat pesannya? Sama. Yaitu kalau kamu kerja jangan kena matahari, sinar matahari. Kalau makan ikannya harus banyak. Kemudian dia tanya pada yang selatan, kamu aplikasikan bagaimana? Supaya saya tidak kena matahari, maka kemana-mana saya buat tanduk, dan saya ditandu oleh orang-orang yang saya bayar tiap hari. Jadi ada harus DP biaya besar, karena untuk tidak kena matahari dia naikkan dan dibuat tanduk, dia duduk dan dia kemana saja urusannya ditandu oleh 4 orang dan dia bayar tiap hari. Akhirnya uangnya makin habis. Dan kalau makan, setiap kali makan saya berikan tuna, ikan cakalang banyak-banyak karena itu pesan papa hari-hari. Nah, itu yang utara bilang, ya pantas. Pesan yang sama, tapi tingkat kematangan yang berbeda dalam memahami. Jadi yang di atas bilang gini, saya yang dimaksud dengan keluar jangan kena matahari, artinya
Masih pagi-pagi buta kita pergi kerja. Dan kalau matahari sudah masuk baru saya pulang. Oh begitu. Sama kan pesannya, tapi aplikasinya bergantung pada kematangan. Kemudian kalau ikannya harus banyak, ya setiap hari saya beli ikan putih. Pesannya sama, ya warisannya sama, pesan sama, tapi kalau kematangannya berbeda, kedewasaannya berbeda, maka kejadiannya juga akan berbeda. Hasil akhirnya juga akan berbeda. Kalau bisa lihat hasilnya, bahwa yang dewasa akan tahu Tuhan bermaksud ini. Kalau yang tidak dewasa tidak akan tangkap Tuhan punya maksud. Contoh, kita melayani untuk apa? Kalau yang tidak dewasa akan mengatakan, saya melayani supaya saya bisa memiliki posisi, saya bisa memiliki pengakuan, saya bisa melayani orang tahu saya bisa. Itu orang yang tidak matang. Tapi kalau orang melayani, pertama, saya melayani karena memang saya ini adalah hamba Tuhan. Saya terlahir untuk melayani Tuhan. Dan saya diberi talenta, dan talenta akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan apa yang pada saya akan menjadi kemuliaan kehormatan bagi Tuhan. Dan saya melayani karena saya menjadi seperti Kristus. Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi saya percaya saudara-saudara, apa yang menjadi tujuan dari para pelayan ini akan dipengaruhi oleh tingkat kematangan. Katakan amin. Semakin matang seseorang, semakin tahan bantingan. Semakin dewasa seseorang, jadi saya sudah keluar ke arah pelayanan. Tapi kita punya poin masih di warisan. Warisan tidak diberi kepada anak-anak yang tidak matang. Saya tanya, masih ingat anak Ishak ada berapa? Anak Ishak ada berapa? 2. Siapa? Esau dan Yakub. Siapa yang dapat warisan? Yakub. Esau dapat? Dia hanya dapat yang kus-kus. Kan Esau pernah datang begini, Bapak, hanya itukah berkat yang tersedia bagi kami? Ishak bilang begini, maaf bahasanya, salah. Saya sudah beri yang terbaik pada yang datang pertama. Siapa? Yakub. Dan Yakub telah mendapatkan semuanya. Esau sambil menangis bilang, masa cuma itu Bapak punya berkat? Oke, mari sini. Saya berdoa untuk kamu. Saya berdoa untuk tanahmu tumbuh anak dan duri. Tanahmu tumbuh kamu, ya. Mongosak itu tumbuh. Itu memang betul-betul didapati oleh Esau. Dan Esau harus berjuang bekerja keras untuk apa yang dia inginkan dia dapat. Tapi Yakub dia mendapatkan warisan. Warisan yang Bapak Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub. Jadi itu berbeda kalau kita matang. Karena perlakuan dari Ishak, kalau memang adalah pengaturan Tuhan untuk gambaran pada kita. Sikap Yakub adalah personifikasi atau gambaran dari sifat yang matang. Suka ada di rumah Tuhan, suka ada di hadirat Tuhan, dan lain-lain, itu lambang. Ada juga anak dari Abraham. Ada berapa? Abraham punya anak, ada berapa yang anak awal? Kalau ada anak keturah, ada berapa? Ada apa? Ishak dan Ismail. Yang dapat garis keturunan warisan, legacy dan inheritance adalah Ishak. Ismail dapat? Tidak, dia cuma mungkin dapat tampias dari legacy, tapi dia tidak dapat inheritance. Janji berkat lewat Bapak Abraham. Makanya doa berkat itu tidak doa begini, kami memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak. Kami memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ismail dan Nebaioth. Tidak. Kami memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Esau. Tidak. Karena garis itu, katakan garis, line edge itu, line edge, garis keturunan, dia akan turun dari Abraham, turun ke Ishak, turun ke Yakub atau Israel. Ada ayat yang mengatakan anak-anak gampangan. Anak-anak gampangan. Ibrani pasal 5, Ibrani pasal 12. Kemudian saudara jadi anak, tapi kalau anak bertumbuh,
menjadi anak gampangan. Coba lihat Ibrani next yang membaca Ibrani 12 ayatnya yang Ibrani 12 ayat yang ke-12. Ayat berapa itu ada anak gampangan? Silakan ada next yang membaca. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Tetapi dia baru datang. Giliran. Ibrani 12 ayat 8. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ayat 7. Ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Jadi proses pembentukan, katakan pembentukan, adalah untuk menghindarkan kita dari status anak gampang. Katakan anak gampang. Anak gampang kalau terjemahan Manado anak apa? Anak apa? Apa? Anak gampang kalau terjemahan Manado anak apa? Anak tetangga. Apa? Anak di jalan. Anak jalanan. Atau bahasa Inggris bilang ilegitimasa. Apa ilegitimate? Anak yang tidak sah. Jadi kalau saudara jadi anak percaya Yesus, menerima Yesus, haleluya. Tapi kalau tidak diproses dengan firman Roh Kudus, kita menjadi anak gampang. Gampang bro, tenang saja. Tuhan Yesus baik, amin. Kita jadi seperti itu, akhirnya kita lupa bahwa untuk dewasa kita tidak boleh menghindar dari apa yang tadi di ayat 7 bilang. Dihajar. Orang harus banyak diajar. Lawannya banyak diajar, lawannya sedikit diajar. Habis sedikit diajar, banyak lawannya sedikit. Lebih lawannya jadi kalau lebih diajar lebih baik. Lawannya adalah kurang diajar. Jadi saudara-saudara harus berbesar hati. Saya tanya tadi, kan saya sudah sebutkan, kita dihajar pakai apa? Kita dihajar pakai firman, bukan dengan masalah. Kita tidak dihajar lewat penyakit. Kita tidak dihajar lewat kemiskinan. Tapi kita dihajar dengan firman. Pengajaran firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itulah bentuk daripada didikan. Karena firman seperti pedang, firman seperti batu. Saudara, saya sedikit melenceng. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia pakai apa waktu dia alih-alih? Pakai batu. Saudara, dunia di sana, kalau kita pakai tisu, kita pakai keju, kita lempar firman keju, firman yang enak didengar, dan mempan di dunia. Kadang-kadang di dunia itu lebih banyak uang dari kita kadang-kadang, ya. Tapi kita harus melawan itu dengan, saya pakai istilah baru, firman batu. Katakan bersama saya, firman batu. Firman batu artinya cuma batu sepertinya bisa membuat testanya Goliat itu bisa bocor dan bisa rebah. Kalau firman melempem kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan firman kasar, ya. Bedakan firman kasar dengan firman keras, bukan hal yang sama. Sebab kita jadi dewasa tidak bisa dengan makanan lembut, tapi makanan, ayo di mana ayatnya? Ibrani 6 ayat 14. Oke, Ibrani 5 ayat 12-14. Next, baca Ibrani 5 ayat 12. Kita tidak mungkin dewasa kalau makanan kita salah. Katakan amin.
Lagi, kita tidak bisa jadi dewasa kalau makanan kita salah. Katakan amin. Amin. Jadi makanan apa yang harus kita makan? Silakan next. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu tinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ya. Ya, berapa itu? Ayat 12. 12. Kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Saudara jangan salah paham, susu di sini baik. Tapi susu dalam konteks ini dipertentangkan dengan makanan keras. Tapi di tempat lain kita harus makan firman seperti bayi merindukan susu. Tapi itu konteksnya berbeda. Susu di sini adalah makanan yang dipertentangkan. Saya tanya sebenarnya masalah apa beda nasi dengan susu kalau masuk dalam perut? Apa beda nasi? Kalau nasi masih agak dekat. Daging dengan susu yang masuk dalam tubuh, apa bedanya? Daging yang keras susah dicerna. Susu langsung diserap. Kalau daging harus dicerna. Susu tidak perlu dikunyah kan? Dia langsung masuk, kemudian dia secara otomatis, secara kimiawi dia bereaksi di dalam. Tapi kalau daging, dia harus secara fisika dikunyah, dia hancur, baru terjadi perubahan atau reaksi kimia di dalam lambung. Jadi yang dimaksud dengan susu dan makanan keras bukan berarti susu itu salah, tapi susu dalam konteks ini adalah perwakilan makanan lembut dengan perwakilan makanan keras. Solid food itu kalau kita pakai makanan keras dan makanan lembut atau makanan lembut, orang bilang itu dikaitkan dengan pendewasaan. Nah kan ayat sebelumnya kamu kasih waktu sudah harusnya jadi pengajar, tapi karena makanannya salah maka kita tidak bisa mengerti. Karena anak kecil dengan anak dewasa bedanya di pemahaman, begitu ya? Bedanya di kemampuan memahami. Saya kasih contoh, kalau ada uang, saya sudah ulang-ulang, ada uang 5 miliar dan ada permen 5 biji. Siapa yang akan merespon benar? Kalau uang dikasih 5 miliar kepada teknon, apakah akan tepat guna? Tidak. Apakah 5 permen kepada anak dewasa bisa juga berguna, tapi tidak tepat guna? Ya kan? Jadi kalau seandainya berkat dikaitkan dengan tingkat kedewasaan kita, maka tingkat kedewasaan kita tingkat jenis berkat atau kualitas berkat kita bergantung kepada tingkat kedewasaan kita. Betul? Ulangi. Kualitas berkat kita, katakan kualitas berkat kita bergantung pada tingkat kedewasaan kita. Ya. Jadi kalau kita makin dewasa, itu makin mudah Tuhan mempercayakan warisan di bumi ini. Dan kalau maaf Bapak Ibu ya, saudara-saudara, bagi Tuhan memberi kita uang itu mudah atau gampang? Ulangi semuanya bersama. Bagi Tuhan memberi kita uang itu mudah atau gampang? Salah pilihan ya. Bagi Tuhan memberi kita uang mudah atau susah? Mudah. Yang susahnya apa? Bukan yang susah? Memberi kepada yang masih ada. Ya. Apa? Ya, sudah siap atau belum? Yang susah adalah membentuk kita. Karena kita siap hendak dibentuk. Yang mau dibentuk bilang amin. Amin. Pembentukan itu lewat firman. Jadi kalau kita kurang firman, kurang pembentukan. Betul? Cuma persoalannya kita banyak dengar firman, dengar dari mana, apa, dan bagaimana. Nanti ada kata tanya selanjutnya di kesempatan yang lain. Saya kembali bahwa warisan itu hanya dapat diberikan, terutama yang inheritance ini, kalau misalnya Rohendra punya perusahaan, lantas punya anak 2, kemudian anak yang dewasa dan anak yang kanak-kanak. Itu perusahaan sudah mau istilahnya kalau kita sudah mau istilahnya kalau pendeta emeritus, kita sudah mau serahkan tongkat estafet, maka diserahkan kepada anak yang mana? Kepada yang ini atau yang ini?
Ya, sudah pasti ini alamiah dan analogi ini sama. Atau pengulangan berpikir ini sama dengan ketika Bapak mempercayakan kota Manado. Saudara mau dipercayakan kota Manado? Amin. Bapak mempercayakan kota Manado kepada gereja yang mau dewasa. Kita belum sampai, tapi saya percaya progresnya kita sedang bergerak ke sana. Press on to maturity. Saya percaya akan ada mulai banyak apa yang orang yang kejar, tapi kita tidak kejar, itu akan datang ke sini. Karena kita mengejar Tuhannya. Katakan amin. Saya sudah mulai merasakan itu. Dan bayangkan kalau kita terus berjuang sampai surga menjadi dewasa, 10 tahun ke depan jadi apa kita? Percaya? Sudah tidak jawab saya. Percaya? Percaya. Yang paling penting bersedialah. Kata kuncinya mau didewasakan, ya. Mau didewasakan. Katakan sama-sama. Mau didewasakan. Soal mau itu penting karena dengan kita mau didewasakan, kita mau dengar firman, betul? Kita mau makan firman, betul? Dan kalau kita mau didewasakan, maka kita pasti mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu gampang atau susah? Karena kata kuncinya kita mau. Saudara mau? Mau menyembah? Jadi. Mau dengar firman? Jadi, sebab begini, iblis dan Tuhan itu berbedanya. Tuhan selalu memberi kita kesempatan menentukan free will kita. Kita memiliki kehendak bebas kita untuk memilih apa. Kalau iblis tidak, kita suka tidak suka, kalau kita buka kesempatan dia masuk, dia memaksakan kehendak. Tapi Tuhan itu elegan, dia smart atau bukan cuma smart, dia maha bijak. Dia tidak pernah paksakan orang yang tidak mau. Ada ayat yang mengatakan Paulus memisahkan murid-muridnya dari 3 model orang. Masih ingat? Kisah 19 ayat 9. Kalau tidak mau maka tidak akan ada harapan. Kisah 19. Next, membaca ayatnya yang ke 9. Kisah 19 ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat dalam Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Terima kasih. Jadi dalam hal pembentukan kan sudah saya ulang lewat firman, ya. Lewat berapa tahun siklus Pak Tolong ada tulis Paulus mengajar. Ada tulis. Ada kata setiap hari. 2 tahun setiap hari. Nah, kita kan belum pernah 2 tahun setiap hari. Sudah mau 2 minggu setiap hari? Ya, amin. 2 minggu setiap hari, ini 2 tahun setiap hari. Akibatnya, apa ayat selanjutnya ada bilang? Sampai apa? Ya, sampai semua penduduk kota Manado mendengar firman, bukan firman yang susu ya, tapi firman makanan keras. Jangan sampai salah paham. Makanan keras bukan berarti makanan kasar banyak. Bukan marah-marah, bukan. Kasar artinya keras artinya makanan untuk anak dewasa yang namanya bahasa Inggrisnya solid food. Solid food untuk membuat kita jadi matang, jadi dewasa supaya kita bisa memenangkan kota Manado. Haleluya. Haleluya. Nah, orang-orang yang tidak bersedia dibentuk, kita tidak bisa paksa. Makanya Paulus pisahkan mereka. Saudara, kalau Bible study seperti hari Sabtu begini, tidak semua orang berminat, tidak bisa dipaksa. Bilang kita paksa. Jangan pulang ke rumah kosong kengking berperut atau ses. Dah itu dipaksa. Ini tegar hati. Ini tidak mau diyakinkan.
suka mengumpat. Ya toh? Jangan saudara paksakan karena ada ayat, saudara mungkin belum pernah baca, setengah jam lagi. Ibrani pasal 6. Coba tolong bantu, karena kalau saya sebut ayat seperti ini acak, berarti saya tidak siapkan. Ibrani pasal 6 kalau tidak salah ada tulis jika Tuhan berkenan. Menjadi dewasa, pasal 6 atau pasal 5? Coba lihat Ibrani. Atau jika Tuhan mengendakinya. Kalau Tuhan mengendakinya, pasal 5 atau pasal 6? Di mana yang coba di pasal 6 coba lihat. Oh, pasal 6 ayat 3 saya dapat. Saya agak kesulitan karena saya melihatnya dalam Alkitab saya bahasa Inggris. Coba ayat 3 pasal 6, next. Ayat 6 ayat 3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Oh ya, katanya mengizinkan, berkenan, Allah memberi kita kesempatan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang ingat baik-baik begini. Ada waktu Allah yang mengizinkan Firaun menjadi keras hati. Katakan amin. Keras hati itu begini, apa itu mujizat, apa itu pekerjaan roh, itu namanya tegar. Bahasa Minahasa bilang apa? Ketek kokoh. Tegar, ketek kokoh. Kenapa? Orang kalau sudah seperti ini yang namanya masih ingat ayat yang sangat terkenal isinya Amsal 13 ayat 13. Barang siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Barang siapa taat pada firman, ia akan mendapat ganjarannya. Saya berharap cuma ini hafal-hafal ayat, karena orang-orang di seberang sana hafal biar tak mengerti. Orang mengerti mana hafal, mana lebih bagus. Hafal mana mengerti, kontoran mengerti mana hafal. Dua-dua mesti di-upgrade, amin. Jadi kita hafal ayat sekaligus mengerti, lebih dulu mengerti. Kalau saudara mengerti ayat, menghafal belakangan itu bagus, karena tinggal kita cari kan seperti tadi. Saya ingat ayatnya tapi tidak tepat katanya, bisa cari. Tapi DP kata saudara ingat, DP isi juga tidak ingat, DP pemahamannya tidak saudara paham, maka lengkaplah sudah kebutaan yang namanya execution blindness. Tidak boleh, kita harus upgrade kita punya cara belajar. Salah satu cara belajar yang memudahkan orang menyimpan memori adalah menghafal. Walaupun itu bukan satu-satunya. Salah satu cara menyimpan adalah lewat menghafal. Dengan saudara menghafal, mengaksesnya mudah. Dengan saudara mengakses, maka explainingnya bisa saudara buka-buka, pahami, bisa terupgrade. Tapi kalau tidak hafal sama sekali, memang belajar seperti TK lagi. Jadi, saudara-saudara, untuk upgrade kita menjadi dewasa, saya masih di sekitar ahli waris. Kita tidak boleh jadi orang yang illegitimate son, anak yang tidak sah, anak gampangan, anak yang bahasa tidak mau diatur atau ketek kokoh. Kemudian anak ini dalam bahasa Paulus tegar apa tadi? Tegar hati. Bapak Ibu, saya kasih sebuah saran, karena ini adalah bagian dari strategi pendidikan. Anak jangan dibuat mengerti nanti dia sudah remaja. Lagi, anak jangan diajak mengerti nanti kalau dia sudah remaja. Terlambat kita. Terlambat kenapa? Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena kalau batang mangga yang masih kecil, yang masih seperti lidi, sudah bisa bikin bentuk-bentuk toh,
bisa ikat, kontareng, nanti besar dia model seperti apa. Tapi coba kalau batang mangga sama batang kelapa kalau saudara bentuk begini. Antara dua tuh batang patah atau kita orang yang patah pinggang. Jadi dari segi pendidikan lebih awal, pendidikan lebih awal lebih baik. Lebih awal lebih baik. Saya ada rekam ini, tapi saya kesan di sini ada guru-guru sekolah minggu. Jadi dalam hal pendidikan, saya tangkap kemarin, tapi orang-orangnya nanti jangan dijelaskan secara apa istilahnya tanpa penjelasan dasar. Saya ingat ternyata ada satu kejadian sekolah minggu di kita. Saya sudah bicara dengan salah satu guru, ya. Terus ada cerita firman, tapi ada juga hiburan, ya. Nah, hiburan, hati-hati mengisi hiburan khusus untuk anak-anak kita, mesti selektif, konsultasi dengan orang tua, karena kita tidak sekedar menghibur anak. Anak usia dini itu menyimpan memorinya lebih kuat dari kita. Jadi kalau kita diajarkan misalnya sesuatu yang sifatnya berkesan sekali pada anak, itu daya simpannya sangat kuat. Sama seperti waktu hal yang sangat berkesan di masa kecil, banyak kita sampai sekarang udah lupa. Tapi waktu kita umur 30 kita sudah lupa. Maksudnya pengalaman umur 30 kita lupa. Pengalaman umur 5 kita masih ingat. Apalagi yang sifatnya spesial. Makanya waktu di guru sekolah minggu saya sarankan, jangan tampilkan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran brainwash, mengisi anak-anak dengan cuci otak dengan info gaya hiburan dunia. Karena itu berbahaya. Katakan berbahaya. Bahaya di mana? Saya sudah bisa lihat. Kalau guru sekolah minggu bercerita mereka tidak respon, tidak bergairah, tapi kalau ada pertunjukan aneh-aneh mereka semangat, disuruh tepuk tangan, mereka tepuk tangan. Itu cara, itu petunjuk bahwa itu materi-materi tanpa sadar masuk di alam bawah sadar otak anak-anak kita, dan itu tersimpan. Dan kita harus kerja keras untuk mengisi ajaran-ajaran kita, karena ajaran kita kan tidak populer di mata mereka, di daya tarik mereka. Jadi kita yang mesti bijak, jangan sampai anak kita sudah bertumbuh terlanjur besar, kita mengisi firman, bahasa orang akan melontok. Karena mereka akan ada pada posisi bisa begini. Mana mereka lebih hafal? Spider-Man atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus atau Spider-Man? Mereka akan hafal Spider-Man. Ini anak-anak yang pegang-pegang gadget begini, orang satu waktu akan arahkan. Gadgetnya tidak boleh lagi sembarang. Karena isi otak mereka adalah semua yang ada di gadget. Kalau pada umur tertentu, mereka sulit sekali diyakinkan. Karena mereka punya imajinasi, sudah diisikan jiwa dari pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, memori. Ini imajinasi dan memori ini bekerja tanpa bisa kita kontrol. Kalau kita sendiri tidak menanamkan, makanya Bible Study ini walaupun harga bayarannya mahal apa artinya? Saya persiapannya ini bukan cuma topi di bantal, kau dapat ingat kalau kita siapkan. Saya siapkan ini beruntun. Setiap kali ada pertanyaan muncul dari kemarin kita di Bukit Kasih, saya sudah ada imajinasi akan terbentuk lagi sebuah pedoman untuk kita bisa memberi makan manusia roh kita. Ingat, bahaya yang paling besar di zaman akhir, katakan bahaya yang paling besar. Sama-sama, bahaya yang paling besar bukan COVID, bukan wabah, bukan peperangan Ukraina dan Rusia, bukan kelaparan, tapi bahaya yang paling besar adalah pengajaran. Orang begitu mudah dialihkan. Kan Paulus bilang, kamu telah memulai dengan roh, jemaat Galatia, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Kenapa? Mereka mendengar dari banyak tempat, mereka mendengar dari banyak sumber. Jadi apakah penting untuk mendapatkan asupan makanan rohani bagi anak-anak kita? Penting sekali. Nah, itu tugas saya, tugas guru-guru. Jangan tanamkan sesuatu yang sifatnya
akan tersimpan selama bertahun-tahun, tapi bukan Kristus. Ya. Setuju dengan saya? Bilang amin. Amin. Oke, yang harus kita antisipasi dalam proses pertumbuhan adalah sikap tegar hati. Saya mau jujur saja, saudara, ya, bahwa bertahun-tahun ke belakang saya sulit mendengar orang. Karena apa? Mungkin karena kita memiliki kemampuan untuk menganalisa. Bukan sedikit pendeta duduk kalau mendengar pendeta lain berkhotbah, bukan makan roh mereka, tapi tidak mau diyakinkan. Bukan sedikit, saya termasuk salah satu pelaku. Bukan sedikit kita dengar orang khotbah, kita kutip, kita komen, jadi laku di YouTube. Betul? Ya. Sekarang dari orang-orang seperti itu kayak yang kita pengen dengar? Tentu tidak. Lebih aman dengan dari Bapak Rohani sendiri. Apalagi kalau Bapak Rohani fokus untuk selalu memasak. Saya punya tugas memasak. Istri saya capcay, saya memasak firman. Haleluya. Itu makanan yang saudara kan tidak pernah. Ke depan juga saya berdoa tidak akan. Saya bilang sementara saya berdoa minta maaf saudara, saya sebenarnya tidak siap. Saya capek. Saya bingung mau bilang apa. Saya sudah tidak bisa materi. Saya rasa sudah mengerti. Saudara-saudara, apakah sudah tahu khotbah saya hari ini? Sudah? Kalau sudah, nah saudara, ulanglah. Itu tidak ingat lagi khotbah saya. Haleluya. Apakah sudah tahu saya mau khotbah apa? Ada jawab belum. Apakah sudah belum tahu kita mau bicara apa? Kalau sudah belum tahu saya khotbah apa? Itu alasan saja. Jadi saya sedang fokus memberi makan anak-anak rohani jemaat ini dengan firman. Walaupun pekerjaannya tidak mudah, tapi Paulus pernah lakukan 2 tahun di satu kota. Dan hasilnya seluruh Asia, seluruh penduduk Asia mendengar berita Injil makanan yang benar itu. Oke, jangan tegar hati dan jangan tidak mau diyakinkan. Saudara, minta maaf. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan. Orang yang malas berpikir dengan orang yang rajin berpikir waktu dengan firman yang paling siksa siapa? Yo, tanya Pak Hendra. Habis dengan sesuatu pulang, kita dengan kita, kayak begitu kan? Orang yang pemikir lebih siksa dengan firman daripada malas berpikir. Betul? Tapi yang lebih berpeluang untuk mengerti yang mana? Yang rajin berpikir. Yang malas berpikir 10 tahun sudah tahu firman dia tetap apa? Apa kata? Sedang ayat 1 dia apa? Tolong mau tes. Terdapat di mana ayat ini? Salah jawab kemarin ada berapa? Padahal ayat sangat terkenal. Saudara malas berpikir akan membuat saudara sulit sekali di tangan benih firman. Amin. Bukan berarti semua orang harus sama pintar, tapi semua orang harus sama bergairah, lapar dan haus akan firman. Kalau itu levelnya sama, pintarnya bisa beda, tapi lapar dan hausnya harus sama. Kapasitas makan kita beda, tapi laparnya harus sama. Betul? Jadi kalau saudara tidak lapar lagi, maka selesai sudah. Jadi kita tidak boleh jadi orang seperti yang terakhir. Yang ini lebih berbahaya. Saudara, saya kan ada di YouTube. Saya lihat ada banyak sekali para pendeta pengumpat. Muncul sedikit dia skam, muncul kiri dia skam. Yang paling saya geli dan saya ngeri, mereka jaga skam. Itu orang-orang yang pekerjaan roh. Itu sangat berbahaya. Haleluya. Orang skip, orang ska, orang skop, tentang skate. Ngerti? Kita tidak belajar di Tuhan atas orang lain, tapi kita harus ajar benar. Makanya saya beruntung sekali punya saudara. Karena saya mengajar tidak perlu cari-cari orang. Haleluya. Ini di audiensnya, walaupun datang dan pergi tiap minggu berganti-ganti. Sampai absen sudah ada isi gara-gara. Haleluya. Karena yang begini tidak populer. Tapi bayangkan kalau ada 50 orang terupgrade. Saya percaya satu Manado akan melihat kebenaran yang kita bawa di tempat ini. Dan akan banyak orang akan cari kita.
Orang akan bertanya, bagaimana bisa begitu? Sabar saja, ini beri sementara betul. Benih kerajaan Allah akan seperti biji sesawi yang kelihatannya kecil, tidak begitu, tidak masuk hitungan. Tapi kalau dia bertumbuh, bulu-bulu bersarang tiap-tiap ranting dan cabangnya, cabang dan rantingnya. Saya percaya itu akan terjadi. Tapi jangan jadi orang yang tegar hati. Mengerti tidak mengerti katakan? Amin. Itu karena fides coherence intellect. Tuh artinya kalau kau beriman, kau harus berusaha mengerti, bukan mengerti dulu baru beriman. Ulang. Ini kata-kata klasik. Fides coherence intellectum. Kau punya iman harus berusaha untuk mengerti. Bukan kau mengerti dulu baru beriman. Itu sampai mati tidak bisa. Karena Alkitab tidak ditulis oleh pola pikir manusia. Tapi Alkitab ditulis inspired by the Holy Spirit. Kemampuan, wawasan, pemikiran, dimensi berpikir Roh Kudus tidak cukup ditampung di otak kita yang hanya seperti besarnya tempurung. Tidak ada yang sama. Einstein yang 200 IQ-nya sampai hari ini tetap mengakui, saya tidak ketemu dia, statement dia selalu mengagungkan Tuhan. Karena apa? Pikiran tidak bisa menganalisa Tuhan, tapi Tuhan bisa menganalisa kita. Satu lagi yang saya pengen bagikan, antara mana yang benar? Saudara renungkan baik-baik kalimat saya. Mana yang benar? Kita yang menyelidiki firman atau firman yang menyelidiki kita? Ulangi. Kita yang menyelidiki firman atau firman yang menyelidiki kita? Firman yang menyelidiki kita. Yang kita diselidiki oleh firman, apa yang kata? Kita diselidiki oleh firman, apa yang kata? Kita diselidiki oleh firman. Ya. Kemudian kita selidiki firman, apa yang kata? Bagaimana? Ulang bahasa saya. Mana yang benar? Kita menyelidik firman atau kita diselidik oleh firman? Yang pertama atau yang terakhir? Terakhir. Ya, yang benar yang terakhir. Diselidiki oleh firman. Selidiki aku, lihat hatiku. Siapa itu Yesus? Firman. Firman yang terakhir hati kita. Kita bukan menyelidik firman. Kita buka hati. Kan lagunya prinsipnya lagu pertama dulu masih di Hotel Maralaya yang populer kan prinsip. Buka hati, itu jawabanmu. Jadi kita bukan penyelidik firman, yang benar adalah kita ditelisik oleh firman. Maka kita akan jadi seperti Kristus. Karena ada banyak orang, saya kasih sebuah teori. Kalau saudara banyak selidik firman, dan firman tidak menyelidiki dan menyingkapkan siapa dirimu, ada banyak pendeta setelah tua jadi error. Setelah tua, waktu muda pintarnya luar biasa, tapi setelah tua habis paham. Maka materi yang terakhir serang sana, serang sini. Lihat ya, kalau materi kita bukan untuk menjadi seperti Kristus, satu saat kita habis paham. Satu saat kita akan habis paham. Nanti kita akan keluar ke politik. Pendeta akan keluar ke politik, atau keluar ke menyerang-nyerang orang, atau menjadi artis. Saya tidak mau jadi ketiga, saya mau jadi seperti Kristus. Terkenal tidak terkenal itu tidak penting lagi. Yang paling penting kita jadi seperti Kristus. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada Kristus, bukan kepada popularitas, bukan kepada menjadi kaya, bukan kepada menjadi terkenal, bukan menjadi subscribernya naik walaupun itu penting. Tapi subscriber tetap. Tapi bukan itu tujuan. Tujuan adalah menjadi seperti Kristus. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi menjadi seperti Kristus tidak bisa tanpa firman dan Roh Kudus, dan tidak bisa tanpa pembentukan supaya kita tidak menjadi legitimate son. Kalau kita bukan anak gampang, kita akan jadi ahli waris. Saya tanya, ahli waris perlu kerja keras? Tidak. Maksudnya, menjadi ahli waris kalau menjalankannya perlu, tapi menerima warisan perlu kerja keras? Tidak. Otomatis. Ada satu bapak,
Dia dihina oleh istrinya karena susah. Bayangkan untuk beli kopi gula saja tidak ada. Dihina oleh istrinya. Dihina oleh istrinya, bahkan ada temannya yang datang, kakak dari wanita ibu ini datang, dan kakaknya bilang, kenapa kamu nikahi adik saya sedangkan minum kopi pun gulanya nggak bisa kamu beli. Betapa tersiksanya perasaan bapak itu. Dan akhirnya dia dibully, dan puncaknya dia diambil barang, dilempar keluar, pakaiannya diusir. Ini cerita. Dan tiba-tiba di satu perjalanan tanpa arah bapak itu lewatlah sebuah mobil, dan mobil itu tiba-tiba berhenti. Udah bilang, minta maaf pakai nama sembarang. Butuhkan? Iya. Kamu siapa? Kamu lupa saya ya? Ya saya lupa. Saya adalah saudara kamu. Kamu kan saudara angkat. Papa saya mengangkat kamu jadi anak. Sudah lupa? Iya, saya masih ingat. Karena kami lagi cari kamu. Kenapa cari kamu? Karena papa kita sudah meninggal. Lantas hubungan dengan saya apa? Papa mau membagi warisan. Kamu dapat bagian ini. Tiba-tiba dia punya hidup langsung naik karena warisan yang dia terima dari ayah yang dia tidak duga, walaupun hanya secara anak angkat, son-in-law. Tiba-tiba dia diangkat. Kemudian ini apa? Mantan istri datang. Dia bilang, rumah dari mereka yang ditinggal oleh bapak tadi yang kini jadi kaya itu mau dijual oleh istrinya yang sudah punya pasangan baru. Karena susah, suami yang baru cuma main judi tiap hari, jadi bangkrut, mau dijual dan mau dibeli. Sudah tahu yang mau beli itu adalah yang mau beli itu rumah. Mereka datang karena dia orangnya mau beli itu rumah itu. Waktu mereka datang ke rumah bapak yang sudah kaya, mereka temui dia di depan rumah dan mana ke bos? Bos siapa? Ya yang mau beli rumah kami. Kamu kan pembantu sini toh. Ini pasti kamu yang pembantu. Orang tarik di leher, orang tarik di kerak, orang lucu-lucu. Akhirnya adik yang tadi di mobil tadi ketemu kasih tahu ada warisan datang. Ini ada perlu apa? Kami lagi cari tuan rumah ini karena rumah kami mau dijual. Terus dia bilang, tuan rumah tadi yang bapak pegang kerak. Astaga, astagfirullah untuk rombongan tadi. Kalau sudah terima warisan dari bapak di sorga, orang yang selama ini menganggap keren, orang rasa sudah lebih biasa, tiba-tiba luar biasa. Amin. Karena harta yang Tuhan simpan di sorga itu adalah harta tersembunyi. 4 menit saya kasih sebuah ilustrasi, tapi ini firman. Kalau saudara pergi ke sebuah kebun, saudara cangkul, saudara menemukan ada tumpukan emas di bawah tanah. Ini sistem atau prinsip penyanam. Kemudian saudara tutup lagi, cuma saudara yang tahu. Tutup lagi. Kemudian saudara pergi ke rumah saudara sendiri, jual rumah saudara. Kemudian saudara pergi beli tanah yang orang tidak tahu. Orang tidak tahu ada apa? Harta karun. Menjadi dewasa itu seperti itu. Orang tidak tertarik jadi dewasa, tapi menjadi dewasa seperti menemukan ladang dengan harta karun. Saudara akan timbul kembali pergi. Orang kata, kenapa Anda jual, Anda ke rumah, Anda ke harta? Kan yang harta terpendam tidak kelihatan kan? Kenapa kamu jual? Tenang. Kita jual semua yang orang suka. Artinya begini, kita kalau mau jadi dewasa, kadang-kadang orang ajak jalan-jalan karena kita mau ibadah, kita pilih ibadah. Betul? Dan orang akan bilang, tapi orang tahu satu hal, mengetahui sesuatu itu penting. Amin. Orang tahu ada harta karun, bilang mana di gereja itu mana tiap hari, nanti pendeta harus kasih makan. Dengan jalan naik ibadah sampai hari ini, semoga makan. Tapi kalau kita sudah jual,
kemudian kita dapat uang. Jadi belum selesai ketawanya. Kita jual, kita dapat uang dan kita bayar yang orang tidak lirik. Betul? Yang orang tidak anggap. Waktu kita bayar, kemudian tiba-tiba kita ganti dan kita bangun. Lebih hebat atau biasa-biasa saja? Lebih hebat daripada semua yang kita jual. Amin. Harta kekayaan sorga lebih tinggi, berpuluh-puluh, berjuta, miliar-miliar kali lebih besar daripada apa yang orang dunia cari. Dan kalau kita dewasa, bukan tidak mungkin kita maaf gina ya. Ketika gina bertumbuh dewasa, tiba-tiba ada satu pangeran dari Eropa datang. Jadi berbuatkah? Terserah saudara. Makanya gina, jangan berpacaran cuma isi-isi waktu. Mesti atur menurut destinasinya Tuhan. Pangeran dari Monaco datang. Orang Eropa kan tidak suka yang putih-putih sekali, toh? Karena orang sebenarnya saja putih. Dia datang di sini, kemudian dia jatuh hati karena Tuhan. Kita yang pertama kan minat-minat, jangan lupa Bapak saya. Dulu saya pernah ngomong itu sama Resi, ada orang dari Australia akan datang. Saya tidak tahu jadi atau tidak, tapi saya cuma kasih gambaran. Sesuatu yang selama ini orang anggap biasa-biasa saja, bisa tiba-tiba luar biasa oleh karena saudara punya level naik, saudara punya harga naik, saudara punya posisi naik, saudara tidak lagi seperti dulu gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang marah di mata Tuhan. Mantap. Semua hati raja-raja di dunia di tangan mana? Ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa menggerakkan satu sultan datang di mana? Haleluya. Sebab kalau kita bertemu sultan luar biasa, karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Proses semua bilang menyasar besok kali. Ini bukan hanya untuk mereka yang masih muda. Semua kita bisa mengalami, tapi versinya berbeda. Tapi sudah jangan menyerah, amin. Jangan menyerah, kita terus bertumbuh. Pada orang ini kita sudah tua. Tunggu berkat bukan soal umur. Amin, para orang. Kalau Tuhan izinkan sampai 80, para orang masih 10 tahun akan melihat. Sampai 90, masih 10 tahun para orang akan melihat. Betapa hebat rasanya kita yang percaya. Bagi kita yang selalu bertumbuh, karena walaupun sudah tua. Para orang ini kan guru kan, kecepatan memahami lebih cepat dari murid, betul ya? Dan saya percaya harapan itu akan jadi kenyataan. Mau jadi dewasa? Fokus menjadi seperti Kristus ini otomatis. Saya mau bilang satu hal. Sebenarnya ada banyak orang yang tidak pintar-pintar amat, tapi karena cinta Tuhan makin hari makin pintar. Haleluya. Saya ada orang suaranya pas-pasan, tapi karena hidup untuk Tuhan. Ketika ketemu 10 tahun dari lalu, ketemu sekarang, artis satu saat bisa kalah. Karena cinta Tuhan membuat Tuhan berakselerasi kekuatan tangannya untuk memberkati apa yang Dia sukai pada hidup kita. Kalau Pak Andi tadi angkat ada belum masuk, aku masuk. Satu saat mereka yang tidak cinta Tuhan akan tertinggal. Amin. Karena ini bukan soal skill, tapi soal hati. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai poin 1 dulu ya. Karena kalau saya lanjutkan, maka saudara bilang darah Tuhan.